Kamu sedang frustasi karena terus mendapatkan tagihan demi tagihan, sedangkan dalam kondisi tidak punya uang untuk membayarnya. Jika itu yang kamu alami, itu pasti sangat berat dan bikin stres. Tapi saya yakin kamu akan dapat terbebas dari situasi ini. Oleh karenanya, pada video ini saya akan membagikan tips, trik, dan strategi yang dapat kamu gunakan untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan tersebut, sehingga kondisi keuanganmu bisa membaik. Jadi simak terus. Kita mulai dengan satu. Catat pengeluaranmu. Mungkin kamu sudah mendengarnya jutaan kali dan hari ini kamu akan mendengarnya lagi. Karena ini memang efektif dan kemungkinan besar kamu belum melakukannya. Pada dasarnya ini seharusnya selalu menjadi prioritas. Pastikan bahwa setiap rupiah yang kamu belanjakan tercatat dengan jelas. Tujuan dasar dari pelacakan pengeluaran adalah untuk menemukan dan menghilangkan pola pengeluaran yang tidak efisien dalam keuanganmu. Selain itu, menjaga kendali atas keuanganmu dan mendorong praktik keuangan yang lebih baik seperti menabung dan berinvestasi, itu semua akan datang terus-menerus sehingga biaya pengeluaranmu menjadi terlacak. Secara sederhana, seperti kata Peter Drucker, jika kamu tidak dapat mengukurnya, kamu tidak dapat mengelolanya. Jadi inilah yang sebaiknya kamu lakukan untuk mengendalikan kebiasaan pengeluaranmu. Pertama, analisis kategori pengeluaranmu untuk menentukan yang paling penting. Mungkin kamu akan menemukan bahwa kamu telah membayar langganan yang tidak kamu gunakan. Kebanyakan orang menganggap bahwa mengurangi pengeluaran non-esensial adalah cara bijak untuk menghemat uang. Kamu mungkin juga ingin memilih kegiatan yang lebih murah sekarang karena kamu bisa melihat kemana uangmu pergi. Selain menghemat uang, kamu akan dapat pengetahuan tentang beberapa topik yang akan kamu baca. Jadi sebenarnya tidak banyak yang hilang dengan melakukan ini. Kedua, buatlah anggaran. Aku dulu tidak mengerti mengapa kebanyakan orang tidak memiliki anggaran sampai baru-baru ini. Kamu tahu, kebanyakan orang khawatir dengan semua pekerjaan kertas yang harus diselesaikan dalam pembuatan anggaran. Sebenarnya itu memang pekerjaan yang banyak, tetapi pasti layak untuk dilakukan. Kamu seharusnya melihat pembuatan anggaran dari sudut pandang yang berbeda. Lihatlah sisi positifnya dan lihat seberapa besar manfaat yang akan kamu dapatkan. Dan begitu kamu sudah menemukan ritme yang sesuai, pasti kamu akan terus berpegang pada itu. Aku menemukan bahwa ini adalah satu-satunya cara yang berhasil. Jadi pastikan kamu tidak kehilangan momen tersebut. Jika kamu membuat anggaran dan menyimpannya di dalam file atau folder di rak buku atau lemari arsipmu, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi pastikan kamu terus memperbarui dan meninjau anggaranmu. Kamu juga dapat menggunakan aplikasi dan perangkat lunak digital untuk membuat tugas ini menjadi lebih mudah. Ada banyak yang bagus dan gratis di internet yang dapat kamu temukan dengan mencarinya secara cepat. 3. Tetapkan batas untuk pengeluaran tanpa anggaran. Membeli sesuatu secara tiba-tiba yang tidak kamu masukkan dalam anggaran bisa menyenangkan dan memuaskan secara emosional. Hampir semua orang tahu itu. Namun kegembiraan emosional itu mungkin berlalu dengan cepat, meninggalkan kamu dengan pembelian impulsif yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Jika ini menggambarkan kamu, maka pil pahit yang harus ditelan adalah bahwa ini harus dihentikan. Sebenarnya ini sama sekali bertentangan dengan kebiasaan uang yang baik. Ketika kamu berada di mall, coba gunakan aturan 1% untuk pengeluaran uang. Aturan ini menyatakan bahwa kamu harus menunggu 1 hari sebelum membeli apapun yang biayanya lebih dari 1% dari pendapatan bruto tahunanmu. Jadi, jika kamu menghasilkan 100 juta setahun, aturan tersebut menyatakan bahwa kamu perlu menunggu 1 hari sebelum melakukan pembelian di atas 1 juta. Pedoman ini berlaku untuk pengeluaran diskresioner pada barang-barang yang kamu inginkan tetapi tidak kamu butuhkan. Pada dasarnya, pertarungan batir di pikiranmu antara
Apakah saya benar-benar membutuhkan ini versus apakah saya menginginkan ini? Periode pendinginan selama 24 jam memberikan waktu bagimu untuk mempertimbangkan ulang pembelianmu. Mengapa tidak mengambil 1 hari tambahan untuk mempertimbangkan apakah kamu benar-benar membutuhkannya? Setelah 24 jam, mungkin kamu tidak lagi merasa memerlukannya. Jadi ingatlah apa yang diingatkan oleh orang bijak saat kamu berbelanja. Keempat, simpan uang untuk pembelian besar. Melihat iklan televisi berlayar datar 90 inci dengan resolusi 8K yang luar biasa seharga 50 juta, bayangkan hal-hal yang bisa kamu saksikan di TV tersebut. Tapi itu tidak berarti kamu harus segera mengambil ponsel dan kartu kreditmu serta mulai menekan nomor yang tertera di layar. Itu adalah ide yang buruk. Ingat aturan yang diceritakan oleh orang bijak, aturan yang berlaku selama 24 jam. Ingat itu. Jadi para ahli menyarankan bahwa jika kamu benar-benar ingin memiliki TV besar itu, sebaiknya uangnya berasal dari rekening tabunganmu yang dikhususkan untuk pembelian seperti itu, bukan dari pinjaman kartu kredit. Kecuali jika kamu memiliki rencana yang sangat baik untuk mengembalikan uangnya, yang 99% orang tidak punya uang itu. Selain itu, ada banyak keuntungan yang datang dengan menyimpan uang untuk pembelian besar atau mahal. Kamu mungkin bisa bernegosiasi untuk mendapatkan harga lebih murah atau setidaknya kondisi pembiayaan yang lebih baik jika kamu menabung dan membayar tunai. Harga tersebut bisa jadi malah turun. Selain itu, untuk pembelian yang lebih besar, mengambil pinjaman mungkin lebih masuk akal, terutama jika itu adalah barang yang memiliki nilai apresiasi seperti rumah, atau jika itu mencegahmu mengambil uang dari rekening tabungan atau investasimu. Membayar dengan uang tunai untuk TV mahal bisa membuatmu memiliki sedikit uang tersisa. Oleh karena itu, bijaksana untuk menabung beberapa waktu sebelum membeli produk yang kamu butuhkan atau inginkan. Oleh karena itu, masuk akal untuk mulai menabung untuk hal tertentu sehingga kehidupan sehari-harimu tidak terganggu. 5. Baca buku tentang keuangan. Benar juga pepatah yang mengatakan bahwa jika kamu ingin menyembunyikan sesuatu, cukup tuliskan di atas kertas. Kesedihan yang sebenarnya adalah bahwa kebanyakan orang tidak pernah mau repot untuk membaca buku. Lihatlah beberapa hal yang orang pilih untuk diabaikan, seperti informasi yang terdapat dalam buku. Padahal semua itu dapat membuat mereka berhasil jika mereka mau membacanya. Belajar adalah proses yang berkelanjutan, dan semakin sering kamu melakukannya, semakin tajam keterampilanmu. Kemampuanmu membuat keputusan keuangan yang bijak adalah keuntungan utama dari literasi keuangan. Ini memberikan kita informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan kita dengan baik, termasuk membuat anggaran, menabung, meminjam, dan berinvestasi. Dampaknya adalah kita lebih siap untuk mencapai tujuan keuangan kita dan menjaga stabilitas keuangan. Ini seperti kekuatan luar biasa dan sungguh membuat merasa nyaman karena kamu mengendalikan nasib keuanganmu. Yang keenam, kurangi tagihan bulananmu. Memangkas pengeluaran bulanan adalah salah satu cara termudah untuk mengendalikan uangmu. Meskipun mungkin mengurangi biaya-biaya permanen tertentu seperti sewa atau pembayaran kendaraan tanpa membuat perubahan signifikan pada gaya hidupmu, kamu bisa memotong biaya variabel seperti pakaian atau hiburan dengan menjadi fleksibel dan berpikir hemat. Mulai menghemat pada hal-hal seperti tagihan energi, kamu bisa misalnya dengan menggunakan listrik lebih sedikit, memilih perusahaan asuransi jiwa atau rumah yang berbeda. Atau bisa juga dengan berbelanja kebutuhan harianmu dengan diskon kuantitas. Itu kamu sebaiknya tidak menerima pinjaman hanya karena gaji dan kreditmu membuatmu memenuhi syarat. Orang percaya bahwa bank tidak akan memberikan kartu kredit atau pinjaman yang tidak dapat mereka bayar.
Namun, bank hanya mengetahui pendapatan yang kamu ungkapkan dan utang yang tertera di laporan kreditmu. Bank tidak mengetahui komitmen lain yang mungkin membuatmu sulit untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Oleh karena itu, berdasarkan pendapatan dan tanggung jawab bulanan lainnya, kamu harus menentukan apakah pembayaran bulanan cocok untukmu. Yang ketujuh, makan di rumah. Makanan yang disiapkan dan dikonsumsi di rumah bisa sangat hemat biaya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengurangi ketergantunganmu pada makanan siap saji. Sesekali bersenang-senang di restoran mewah boleh-boleh saja, tetapi mulai memasak di rumah atau membawa bekal ke tempat kerja daripada makan di luar setiap hari mungkin akan menghemat uangmu. Membuat rencana makanan mingguan bisa membuatnya menjadi lebih mudah. Rencanakan makananmu untuk minggu depan dan patuhi rencana tersebut. Bahkan bagi mereka yang tidak menganggap diri mereka sebagai koki, internet menyediakan berbagai saran kuliner dan resep yang tampaknya tak terbatas. Mulailah dengan membuat setidaknya satu hidangan seminggu di rumah. Minggu depan, bawa bekal makan siangmu ke tempat kerja. Kamu mungkin kaget betapa banyak uang yang bisa kamu hemat. 8. Lunasi utangmu. Membawa banyak utang, terutama pada kartu kredit dengan bunga tinggi, adalah salah satu kesalahan fatal yang kamu lakukan. Jika kamu ingin meningkatkan situasi keuanganmu dan membuka peluang keuangan baru, lunasilah utangmu secepat mungkin. Jika kamu tipe yang pelupa, kamu sebaiknya mencatat semua utangmu, termasuk utang kartu kredit, utang pinjaman pelajar, dan pinjaman kendaraan. Dan tentukan pembayaran minimum yang harus kamu lakukan untuk tetap mengendalikannya. Membayar pembayaran minimum tidak akan membuatmu keluar dari utang dengan cepat. Jadi, pertimbangkan biaya tetapmu dan seberapa banyak dari anggaran pengeluaran diskresioner yang bisa kamu alokasikan untuk pembayaran utang. Selain itu, kamu dapat mencoba menurunkan tingkat bunga pada utang dengan meminta tingkat yang lebih rendah dari penerbit, menggabungkan beberapa pinjaman menjadi satu, atau memindahkan utang dengan bunga tinggi ke kartu kredit dengan bunga rendah seperti kartu transfer saldo untuk menurunkan tingkat bunga secara keseluruhan. Setelah itu, buat strategi pembayaran utang dan kembangkan pembiasaan pengeluaran yang bertanggung jawab untuk melunasi utang secepat mungkin. Anggaran bulananmu akan semakin besar seiring dengan cepatnya kamu melunasi hutang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, melunasi hutang kartu kredit harus menjadi prioritas utama. Berbeda dengan pembayaran mobil atau rumahmu, utang kartu kredit bertambah seiring perjalanan waktu dan sulit untuk dikurangi. 9. Berhenti menggunakan kartu kredit. Kartu kredit adalah alat yang hebat dan berguna untuk dimiliki. Mereka adalah penyelamat hidup ketika diperlukan dan mereka melakukan pekerjaan yang baik untuk meningkatkan skor kreditmu. Namun, bagi beberapa orang, kurangnya kendali diri dan solusi mudah yang tersedia dalam bentuk kartu kredit berarti bahwa mereka dengan cepat terjumus dalam bencana. Kamu mungkin terlalu bergantung pada kartu kredit jika kesulitan memenuhi kebutuhan setiap bulan. Jika kamu terus menggunakan kartu kredit sebagai tongkat untuk bertahan, kamu akan segera menemukan dirimu dalam hutang. Kemampuan untuk membayar tagihanmu, menabung untuk pensiun, atau mengejar tujuan keuangan lainnya akan terbatas akibat hal ini. Jadi berhentilah menggunakan kartu kredit jika kamu benar-benar ingin mengambil kendali atas uangmu. Untuk mencegah terkumpulnya hutang lebih banyak, selain membuat anggaran sehingga kamu tidak perlu menggunakan kartu kredit, coba beralih ke uang tunai atau kartu debit. Membuka rekening tabungan jangka pendek dan menggunakan dana dari situ untuk pembelian besar. Atau tinggalkan kartu kreditmu di rumah. Kartu kredit memiliki tingkat bunga yang tinggi yang dapat dengan cepat menumpuk hutang jika tidak digunakan dengan bijak. Dan dapat menyebabkan stres yang signifikan dalam situasi darurat. Karena banyak orang merasa uang mereka hilang terlalu cepat setiap bulan, banyak yang mengembangkan kebiasaan buruk bergantung pada kartu kredit. Mereka kehabisan uang dan mengandalkan kartu kredit untuk bertahan hingga
hari gajian setelah membayar tagihan, makan, sewa, atau hipotek, dan pengeluaran lainnya. Alih-alih hanya mengandalkan kartu kredit untuk menutupi biaya, berhentilah menggunakannya sama sekali, sampai kamu mengembangkan kebijaksanaan dan kedewasaan untuk menangani instrumen keuangan tersebut. 10. Lakukan puasa pengeluaran. Spend fast atau puasa pengeluaran bisa jadi apa yang dibutuhkan keuangan pribadimu jika kamu menderita hutang kartu kredit, kesulitan membayar tagihan tepat waktu, atau masalah keuangan lainnya. Pada dasarnya, menjalani puasa pengeluaran hanya berarti kamu menahan diri dari melakukan pembelian diskresioner selama jangka waktu yang telah ditentukan. Ini adalah cara lain yang bagus untuk membantu kamu mengurangi pengeluaran dan mengatur keuanganmu. Mungkin terdengar agak menantang, tetapi sebenarnya tidak. Kamu mungkin familiar dengan detox atau puasa yang terkenal dan kadang kontroversial untuk tubuhmu, seperti menghentikan konsumsi gula atau gluten selama 30 hari atau bahkan hanya mengandalkan jus buah atau sayuran selama beberapa minggu. Tapi tahukah kamu bahwa untuk mencapai kesejahteraan keuangan, kamu dapat menggunakan prosedur puasa atau pembersihan yang sebanding dengan perilaku pengeluaran dan tabunganmu. Ini adalah periode sebulan di mana pengeluaran dibatasi dan hanya kategori seperti makanan, transportasi, dan pengeluaran berulang saja yang diperbolehkan. Jika kamu siap untuk hidup sederhana untuk sementara waktu, berkomitmenlah pada tantangan ini untuk meningkatkan saldo rekeningmu, mengubah perilaku, dan menentukan apa yang kamu butuhkan daripada hanya yang kamu inginkan. Pandanganmu tentang uang akan bahkan bisa berubah sebagai hasil dari pengalaman ini. Semoga ini semua bermanfaat bagimu. Sekarang kamu selalu dapat berada satu langkah lebih maju dalam keuanganmu dengan hanya mengikuti langkah-langkah dari video ini. Pertimbangkan kemungkinan bahwa kamu tidak pernah memiliki masalah keuangan. Itu berarti lebih banyak uang untukmu.